Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat hobi bonsai di seluruh Nusantara dimanapun berada. Berjumpa kembali di video Taksaka Bonsai edisi kali ini sahabat. Nah, dalam kesempatan kali ini saya berbagi dokumentasi ya mengenai pengerjaan sebuah bahan bonsai rukem ya, atau dalam nama ilmiahnya itu adalah Flacourtia indica sahabat ya. Jadi bahan bonsai rukem ini adalah bahan bonsai dari tanaman endemik ya, asli Indonesia ya, yang tumbuh mungkin di sebagian besar wilayah Indonesia, mungkin di bagian dataran rendah sahabat ya. Ini cukup banyak ditemukan ya, terutama di pinggiran-pinggiran sungai, kemudian perkebunan juga ya sahabat ya, di daerah dataran rendah. Nah sekarang bahan bonsai rukem ini akan saya garap sahabat ya. Yang pertama tadi di awal saya sudah membuka untuk karpet talang ya, untuk membungkus karangnya ini, dengan tujuan di awal untuk menjaga kelembapan dari perakaran-perakaran yang saya konsepkan di batu karang ini sahabat ya. Seperti di sini sudah ada satu akar besar ya yang dominan. Ini memang sudah dibawa saat pertama saya dongkel ya. Jadi bahan ini hasil dongkelan dari alam. Ini sudah cukup besar, dan tadi di awal juga sahabat sudah simak akarnya sudah tembus ya ke tanah, karena bahan ini saya semi ground dengan tujuan untuk mempercepat pembesaran dari percabangan-percabangan yang sudah ada pada bahan bonsai rukem ini sendiri ya. Nah untuk selanjutnya kali ini saya akan melakukan press ya terhadap percabangan-percabangan yang sudah cukup besarnya saya rasa di sini sahabat. Kemudian saya lanjutkan juga untuk mengawati atau wiring beberapa percabangan yang saya gunakan untuk cascade-nya ya, karena saya konsep bahan bonsai rukem ini sebagai bonsai berkonsep atau bergaya semi cascade ya, mungkin nanti ini ya. Nanti ada beberapa batang yang akan saya wiring, dan terakhir nanti akan saya lanjutkan dengan proses penggantian media dan repotting sahabat ya. Oke, jadi simak terus ya video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat, semoga sahabat semua dalam keadaan sehat, dan terima kasih sudah mendukung Taksaka Bonsai dengan menyimak video-video yang saya bagikan di sini sebagai dokumentasi proses belajar saya dalam seni bonsai. Selamat menyimak sahabat, salam satu hobi. Saya mulai dari mahkota utama sahabat ya. Di sini saya rencanakan untuk mahkota utama. Ini sudah ada beberapa percabangan dan anak cabang yang sudah lumayan atau cukup besarnya. Sini akan saya cut ya atau press ya, menyesuaikan tentunya dengan komposisi dari besar percabangan yang ada di bawahnya ini, dari bagian pangkal batang utama sampai ke ujung ini ya. Nah karena ini untuk mahkota, jadi untuk kerapatannya tentu saja lebih rapat daripada percabangan lain ya sahabat ya. Di sini akan saya potong 2 ruas ya, minimal 2 ruas ya, karena untuk bahan bonsai rukem ini sendiri atau pohon rukem ini sendiri, untuk titik percabangan atau perpecahan anak cabangnya itu ada di masing-masing titik tumbuh daun ini ya, yang disertai dengan duri ya sahabat ya. Jadi untuk memecah percabangan seperti ini biasanya di bagian mahkota saya sisakan 2 ruas saja ya, atau 2 titik tumbuh percabangan saja atau anak cabang ya, sehingga untuk kerapatannya terjaga ya, sesuai dengan besar dari pohon ini sendiri, atau target pohon ini sendiri nanti sebesar apa, agar seimbang ya bentuknya secara keseluruhan. Jadi saya berikan press atau potongan minimal 2 ruas ya sahabat. Untuk arahnya sendiri saya rasa sudah ke arah yang cukup tepat ya sahabat ya, atau cukup sesuai. Jadi ini tinggal saya press saja dulu. Untuk selanjutnya jika ada percabangan atau anak cabang yang perlu untuk dilakukan pengarahan, nanti kita arahkan ya dengan menggunakan sedikit pengawatan sahabat ya. Jadi ini saya press saja dulu sahabat ya. Saya potong
sehingga nanti harapannya semakin banyak ada anak cabang dan ranting-ranting baru, maka akan semakin rapat ya untuk mahkota ini sendiri ya sahabat. Jadi cukup untuk bagian ini. Kemudian saya beralih ke bagian satu tingkat di bawahnya ya sahabat. Ya, di sini ada satu nak cabang di sini yang masih kurang besar ya. Tetapi ini arahnya belum memenuhi ya untuk konsep ke depan. Sebentar ini akan saya lakukan pengawatan atau wiring sedikit dengan kawat yang cukup kecil untuk mengarahkan saja sementara sahabat ya. Jadi untuk anak cabang yang ini akan saya pruning saja dulu sahabat ya. Menunggu nanti sampai besar yang saya harapkan. Nanti belakangan akan saya lakukan press lanjutan sahabat ya. Untuk di bagian mahkota juga saya habiskan saja daunnya tadi ya, karena nanti rencana akan saya lakukan juga pembongkaran ya dari media, kemudian mengganti medianya dengan yang baru, termasuk juga saya melakukan pengecekan terhadap perakaran ya. Oke, saya lanjutkan untuk di bagian bawah sini ada satu batang percabangan yang sudah cukup besar. Ini sengaja saya biarkan sahabat ya, untuk melengkapi komposisi di bagian sini ya, karena ini cukup panjang. Di sini ada dua percabangan ya, hanya saja yang ini kurang maksimal tumbuhnya sahabat. Jadi ini juga saya biarkan dulu, mudah-mudahan setelah saya ganti media nanti bisa lebih subur ya untuk percabangan ini. Dan yang bagus tarikannya di bagian ini sahabat ya. Nanti akan saya arahkan lagi dengan kawat atau bentuk dengan kawat untuk melengkapi di bagian ini sahabat ya, karena di sini terlalu kosong ya sahabat. Oke, ini akan saya pruning dulu ya, saya habiskan dulu daunnya juga ini sebelum sebentar saya kawati sahabat. Kemudian saya lanjutkan untuk di bagian satu tingkat di bawah lagi sahabat ya. Untuk percabangan yang ini saya rencanakan sebagai sebuah cabang semi cascade ya sahabat ya, untuk batang utama yang ini. Jadi ini saya bersihkan dulu juga daunnya. Untuk pertumbuhannya ini cukup lambat sahabat dari awal penanaman ya. Entah mungkin karena saya sempat melakukan pengawatan ya pada awalnya saat batang ini masih kecil, jadi tidak tumbuh dengan maksimal ya sahabat. Ini masih saya pertahankan, saya los dulu sampai nanti cukup ya besarnya, baru akan saya lakukan press ya, karena tidak akan sepanjang ini. Maksimal mungkin saya rencanakan sampai di bagian ini ya. Di sini sudah ada pecahan untuk anak cabang di sini ya. Saya press lagi nanti setelah besarnya cukup sahabat ya. Oke, jadi untuk bagian batang utama yang pertama ini sudah selesai ya, saya lakukan pressing terhadap percabangan, kemudian pruning di beberapa bagian. Ini sudah hampir semua ya saya pruning ya. Kemudian nanti sebentar akan saya lanjutkan untuk wiring ya beberapa percabangan yang perlu diarahkan. Selanjutnya akan saya alihkan ke bagian batang utama yang kedua di sebelahnya ini ya. Untuk proses pressingnya dan pruningnya akan saya percepat ya sahabat, untuk mempersingkat durasi videonya juga ya, agar tidak terlalu panjang. Nanti akan saya lanjutkan dengan penggantian media dan reporting ya tentunya, dan penataan akarnya sahabat ya.
Jadi demikian ya, sudah terlihat jelas untuk percabangan-percabangan di sini, dan untuk bentuk matangnya ke depan ya. Sebentar akan saya buka lagi dimensi-dimensi dari percabangan yang ada di sini agar tampak untuk kedalaman-kedalamannya ya, mana yang lebih di depan dan di belakangnya ya. Kita buka dengan menggunakan metode wiring ya, atau pengawatan, sehingga lebih jelas lagi ya ke depannya seperti apa untuk percabangan-percabangan yang ada di sini ya, untuk gerak-gerak cabang keseluruhan yang ada di sini agar tidak ada yang saling menutupi sahabat. Oke, saya lanjutkan sekarang dengan wiring ya. Jadi simak terus videonya sampai selesai sahabat. Untuk selanjutnya proses wiring saya mulai dari batang percabangan yang ini ya, yang saya gunakan untuk melengkapi di batang utama yang bagian sini ya sahabat. Saya akan olah sekenanya ya. Oke, jadi demikian untuk batang yang pertama ya, yang saya khawatir. Untuk selanjutnya saya lanjutkan untuk yang lain ya sahabat. Baik sahabat, jadi untuk proses wiringnya sedemikian saja ya, tidak semua saya kawat ya sahabat ya, hanya beberapa percabangan yang saya kawati untuk sekedar membuka dulu ya ruang dimensi agar lebih terlihat lagi ke depannya seperti apa nanti untuk percabangannya. Jadi hasilnya sementara seperti demikian ya sahabat ya. Jadi sudah cukup saya kira untuk di bagian atas sahabat ya. Nah, selanjutnya kita tunggu lagi untuk perkembangannya sahabat, untuk percabangan-percabangan yang lain yang digunakan untuk melengkapi, kemudian tentunya anak cabang, kemudian ranting dan anak ranting sahabatnya. Mudah-mudahan tumbuh lebih subur, dan untuk itu saya akan melanjutkan dengan penggantian media ya sahabat ya. Saya akan gunakan media subur dengan campuran pasir kali halus dan kotoran kambing yang sudah difermentasi sahabat. Jadi kedepannya agar pertumbuhan dari peranakan cabang kemudian perantingan juga semakin banyak tentunya sahabatnya. Jadi untuk akarnya sudah full ya di bawah, sudah banyak akar. Sekarang kita tata akarnya sekaligus mengganti media sahabat. Oke, baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi untuk pertumbuhan akarnya seperti ini ya. Untuk penanaman awal saya menanam di batu ini ya, saya melewatkan di lubang karang ini. Untuk akarnya ini memang sudah ada yang semula ya sahabat, ini sudah cukup besar, kemudian tumbuh lagi akar-akar lain ya, dan terkonsentrasi di bagian ini ya. Nah, ini untuk akarnya ini akan saya biarkan dulu
hanya saja akan saya atur dan ikat ya, agar menempel pada karangnya. Nah, sekarang saya akan melakukan pruning terhadap akarnya sahabat. Saya akan kurangi sebagian besar akar ya yang ada di sini. Jadi untuk rukam sendiri cukup aman ya untuk pemangkasan akar seperti ini. Yang penting kita tetap menyeimbangkan di bagian atas ya, dengan melakukan pruning serta press terhadap percabangan-percabangan yang memang sudah tidak diperlukan lagi atau sudah maksimal besarnya ya. Ini akan saya tahan dengan menggunakan kawat saja. Jadi saya rasa sudah cukup ya. Nah, selanjutnya kita akan tanam sahabat. Saya akan menyiapkan untuk media tanamnya dulu dengan wadah penanamannya. Nah, untuk medianya sendiri, ini tadi saya campurkan media yang lama ya, dengan kotoran kambing, kotoran hewan jenis kotoran kambing ya. Jadi kita lakukan peremajaan saja terhadap media yang lama. Kemudian juga saya tambahkan sedikit pasir kali halus yang baru ya, yang saya cari di sungai. Jadi kira-kira sudah cukup subur ya untuk menunjang pertumbuhan bahan bonsai ini ke depan ya. Baik, saya kira cukup. Kemudian untuk bagian atasnya lagi saya isikan media yang lama kembali sahabat ya. Sementara saya tanam seperti tadi ya. Jadi untuk posisinya kira-kira demikian ya. Oke sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara, sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian saja proses perawatan untuk bahan bonsai rukem ya, atau Flacourtia indica yang saya setting atau saya konsep di atas batu karang seperti ini, yang konsepnya Ishizuki ya, atau Sekijoju kalau istilah Jepangnya mungkin ya. Jadi tadi di pertama kali saya melakukan pemangkasan terhadap percabangan-percabangan yang sudah cukup besarnya. Kemudian selanjutnya saya wiring ya untuk beberapa percabangan yang memang sudah pantas, dan untuk membuka dimensi juga tentunya sahabat ya, agar terlihat kerangkanya ya untuk pohon rukem ini. Jadi sudah cukup jelas sekarang untuk ke depan seperti apa. Tinggal kita lanjutkan untuk melakukan pressing ke depan sahabat ya. Kemudian tadi juga terakhir saya melakukan pemotongan atau pemangkasan terhadap perakaran serabut di bawah ya. Nah, tujuannya agar untuk meremajakan akarnya sehingga pertumbuhan di atas ini bisa lebih baik ya ke depan ya. Tentunya ditunjang juga dengan media baru yang saya berikan di bagian dasar. Semoga ke depan bahan bonsai rukem ini bisa tumbuh kembali ya, sesuai dengan harapan, kemudian semakin rapat untuk percabangan dan tentunya perantingannya nanti ke depan sahabatnya. Jadi demikian saja yang bisa saya sharingkan untuk kali ini di Taksaka Bonsai sahabat, sebagai dokumentasi perawatan bahan bonsai rukem ini ya. Mudah-mudahan bisa berkenan dan bermanfaat tentunya buat sahabat penghobi semua. Tentunya untuk sahabat penghobi bonsai pemula juga ya, dalam mempelajari karakteristik bahan, kemudian pensettingan, konsepting, dan perawatan terhadap bahan bonsai yang kita punya tentunya. Jadi sampai jumpa lagi di lain kesempatan di Taksaka Bonsai. Terima kasih sudah menyimak. Terima kasih atas dukungan yang diberikan sehingga Taksaka Bonsai selalu bisa membagikan proses dokumentasi dalam belajar seni bonsai ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video-video dari Taksaka Bonsai agar
dengan ikhlas mensupport channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai tentunya ya. Akhir kata saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.